Ini adalah konten audio, jadi kalian bisa mendengarkan ini sambil beraktivitas tanpa perlu melihat videonya. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, kembali lagi di Arya Shit Podcast. Bukan podcast horoskop, melainkan podcast musik. Oke, kita kembali lagi di another episode of Arya Shit Podcast. Kali ini gue sangat-sangat excited untuk mengobrol, apalagi nih mengobrol. Ya, membicarakan apa sih gue membicarakan soal album ini gitu, karena si album ini udah pernah gue announce di postingan awal tahun kalau gue tuh nunggu album ini gitu. Mungkin kalian juga udah tahu ya dari judul, kita akan membahas albumnya Tyler the Creator yang berjudul Call Me If You Get Lost, The Estate Sale. Ya jatuhnya ini kayak album deluxe-nya dari Call Me If You Get Lost yang pernah gue bahas juga di season-season dulu waktu pas Call Me If You Get Lost baru muncul. Gue nge-review albumnya, ngobrol doang sih itu. Kalian bisa cek aja di postingan podcast ini, kalian coba scroll, itu ada nanti Tyler the Creator Call Me If You Get Lost. Jadi di sini gue cuma ngebahas tentang album-album lagu-lagu tambahannya aja gitu. Jadi gue nggak akan ngebahas lagu yang udah ada di albumnya. Jadi gue ngebahas lagu-lagu tambahannya doang. Tapi sebelum kesana, jika kalian ingin berdonasi kepada Arya Shit Podcast, kalian bisa langsung berdonasi kepada Arya Shit Podcast di link Saweria di bawah di deskripsi ataupun di bio. Kalian klik aja dan kalian bisa langsung berdonasi di sana. Bisa juga kalian merekomendasikan topik-topik kepada gue lewat link Saweria itu. Kalian juga bisa menyarankan topik-topik kepada gue itu di sosial media gue. Follow aja Instagramnya Arya Shit Podcast, atau kalau kalian ingin beriklan di Arya Shit Podcast bisa juga di aryashitpodcast@gmail.com. Seperti itu. Kita lanjut ngebahas soal album ini. Jadi pada akhirnya Tyler the Creator hanya merilis album deluxe-nya doang yang cuma berisi lagu-lagu yang gak sempet masuk ke album utamanya gitu. Yang dimana ya gue tadinya ya mengharapkan Tyler mengeluarkan album baru sih ya, ternyata malah album deluxe-nya doang di tahun ini. Jadi gue kalau misalkan mau menunggu album barunya lagi ya harus 2 tahun lagi, mungkin di tahun 2025 ya. Tahun 2025 mungkin nanti Tyler the Creator akan merilis album baru. Dan seperti pembahasan gue di season ini, gue pernah membahas kayak Tyler tuh sempat dirumorin akan membuat album yang berjudul Welcome to the Disco, ya berarti tidak terwujud gitu. Karena ini hanya album deluxe yang dia keluarin di tahun ini. Tapi kita akan membahas 8 lagu tambahan di album deluxe-nya ini, di album Call Me If You Get Lost, The Estate Sale. Mohon maaf mengganggu acara ini. Kami hanya ingin memberitahu bahwa podcast ini belum ada iklan serta belum berpenghasilan. Maka dari itu, berdonasilah jika Anda suka dengan podcast ini. Melalui link yang ada di bio kalian bisa langsung berdonasi. Dan apabila kalian ingin beriklan dengan target pasar yang sangat wow-amazing, kalian bisa langsung hubungi email yang tertera di bio podcast ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Dari setelah lagu ending ya, lagu ending dari Call Me If You Get Lost itu kan Safari, kalau gak salah ya. Safari, setelah lagu Safari ada Everything Must Go. Everything Must Go ini jatuhnya intro dari lagu deluxe-nya sih, karena pendek banget ya. Ini lagu juga gue tahu nih sebenarnya, karena ini lagu tuh pernah dipakai di intro video klip lagunya yang What's Your Name gitu kalau nggak salah. Jadi lagu What's Your Name ini juga salah satu lagu di album Call Me If You Get Lost ya. Ya waktu dia keluarin video klip What's Your Name,
di intronya tuh ada kayak lagu pengiringnya gitu. Kayak ada lagu pengiring baru langsung ke lagu What's Your Name. Nah ternyata ini lagunya gitu dan emang enak banget sih. Entah kenapa si lagunya tuh gue dengernya aja suasana yang ingin digambarkan si Tyler tuh kegambar aja gitu. Apalagi dia sudah membuat visualnya gitu di YouTube-nya ya itu di video klipnya What's Your Name itu kerasa banget sih. Dan keren banget aja. Suka gue sama lagu ini. Terus kita lanjut ke lagu yang selanjutnya yaitu Stuntman feat. Vince Staples. Vince Staples juga gue baru kali ini juga nih denger nih. Bukan baru kali ini ya, maksudnya gue udah denger Vince Staples, udah beberapa denger albumnya. Cuma gue baru kali ini lagi ngelihat Vince Staples collab lagi sama Tyler gitu. Dan ini beatnya gokil banget sih. Beatnya sih kayak agak susah dijelasin ya si type beatnya. Tapi ini kece aja gitu. Gue suka flow Tyler di sini tuh keren banget gitu. Kayak agak beda mungkin fresh aja lah gitu. Fresh aja sih flow-nya Tyler di sini dan Vince Staples juga ngisinya cocok banget sih di sini. Dan ya namanya beatnya Tyler tuh bassnya sih. Bassnya tuh tipikal Tyler banget gitu. Kayak wonky bass gitu. Wonky beats gitu lah. Keren sih. Gue suka. Kita lanjut ke lagu selanjutnya. Itu judulnya What a Day. What a Day ini sampel yang dipilih keren banget sih. Enak banget aja gitu. Beatnya tuh agak lo-fi santai gitu. Flow-nya Tyler juga di sini asik. Chorusnya tuh jadi dia si chorusnya tuh pakai dari suara si sample itu. Jadi cocok aja gitu, cocok dan enak aja gitu. Keren sih di sini. Gue juga suka lagu ini nih. What a Day. Bagus. Terus lagu selanjutnya ada Warp Talk feat. Asap Rocky. Tadinya ketika gue ngeliat ngeliat kayak list lagunya ketika ada feat. Asap Rocky gue jadi inget pas dia di Flower Boy kan. Di album Flower Boy itu dia ada lagu dengan Asap Rocky yang judulnya Who That Boy. Itu kan beatnya keras banget. Jadi gue ketika ngeliat ada feat. Asap Rocky, wah ini kayaknya bakal keras nih gitu. Jadi gue udah berpikir ya beatnya tuh bakal hard gitulah. Ternyata ini beatnya malah kayak asik banget gitu. Asik sih, ini beatnya asik banget. Kayak mungkin apa ya, kayak tipikal lagu pop zaman dulu gitu mungkin. Disco, enggak, ya mungkin ya gitu-gitulah pokoknya. Emang tipikal Tyler banget sih. Jadi Tyler tuh yang gua tahu ya, dia tuh emang suka banget kayak tipikal beat zaman-zaman dulu gitu, kayak disco funk mungkin atau apapun itulah pop-pop zaman dulu dia tuh suka banget. Jadinya ini tuh ke-influence banget preferensi musiknya Tyler gitu. Dan si Asap Rocky juga ngisinya bagus sih walaupun singkat ya, tapi keren menurut gua. Bagus ya ini lagu. Keren. Selanjutnya ada Dogtooth. Dogtooth ini jadi single dari album deluxe-nya ini ya. Ini tuh diposting kalau nggak salah pas Senin kemarin gitu. Jadi Tyler tuh sekarang udah mulai kayak nggak mau nge-share albumnya tuh kayak 2 minggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya gitu buat nyari hype. Tapi dia ya sekarang udah kayak ya udah gue upload single pertama Senin, lu nikmatin, single keduanya nanti mungkin di hari Rabu atau Kamis, Jumatnya si albumnya rilis gitu, kayak dalam seminggu tuh udah pasti albumnya rilis aja gitu. Dan ini adalah jadi single pertamanya dan gue entah kenapa ngerasa di sini stylenya Tyler tuh agak agak beda ya dari lagu-lagu Tyler sebelumnya lah gitu. Dari lagu-lagu Tyler yang gue tahu ya. Kayaknya agak beda dan flow-nya tuh gue ngerasa kayak lagunya Tyler yang sama Nigo ya, yang judulnya Come On Let's Go. Yang Come On Go Let's Go. Wah itu enak sih. Dan mungkin Tyler ngerekam lagu si Dogtooth ini setelah ngerekam Come On and Let's Go, karena gue ngerasa kayak ada kemiripan flow, kemiripan style suaranya si Tyler gitu di sini. Mungkin ya ini Annabelle gue aja sih. Mungkin si
Tyler ngerekam ini pas setelah ngerekam lagu Common Let's Go gitu. Terus pas waktu awal gue dengerin ini tuh awalnya gue kurang masuk. Karena mungkin gue kayak masih belum, masih kepikiran style-stylenya Tyler yang dulu lah gitu. Tapi ternyata pas lama-lama gue dengerin enak juga sih. Emang enak sih lagu ini sebenarnya. Cuma ya gue awalnya masih belum terbiasa aja gitu. Selanjutnya ada Heaven to Me. Heaven to Me ini menurut gue sama kayak Wet a Day. Sampel yang dipilih di sini keren banget, ini keren banget dan beatnya juga lo-fi mendem, enak banget sih menurut gue. Dan gue suka sama suara gitarnya kalau kalian engeh ya, di tengah-tengah beatnya tuh ada suara gitar yang muncul di kiri doang, itu enak banget, cocok aja gitu dan sebenarnya ada gitar juga sih di ending dan itu juga keren. Pokoknya keren lah ini lagu ini, gue suka banget sih. Kayak slow, santai, dan kece gitu. Terus selanjutnya ada Boyfriend Girlfriend 2020 demo feat YG. Lagu ini ternyata ini tuh lagu yang ada di awal video klip lagu Corso. Lagu Corso itu tuh adalah salah satu lagu yang ada di album ini juga ya, di album Call Me If You Get Lost. Ada judulnya Corso dan waktu pas itu muncul video klipnya Corso, pas gue nonton itu kan kayak ada kayak intronya dulu lah, kayak ceritanya ada dua anak kecil yang pengen ke suatu tempat terus sepedanya kempes bannya terus dia ngetok ngetok pintu suatu kafe gitu. Nah di dalam kafe itu lagi nyetel sebuah lagu yang dimana di sana ada Tylernya juga. Dan ternyata lagu itu ya lagu ini Boyfriend Girlfriend 2020 demo feat YG ini. Jadi waktu awal gue denger tuh gue juga kayak penasaran gitu, ini lagu apa, enak banget sih gitu. Dan pas gue denger semua albumnya kok gak ada lagu ini di albumnya gitu, di album Call Me If You Get Lost tuh gak ada lagu ini gitu. Dan ternyata ini dikasih lah sama si Tyler nih lagunya gitu. Beatnya enak sih kayak tipe-tipe disco funk jadul gitu ya, emang ya seperti tadi gue bilang ini stylenya emang referensi Tyler banget lah gitu. Enak sih emang kayak asik banget buat joget gitu, keren sih. Dan kita sampai ke lagu yang terakhir judulnya Sorry Not Sorry. Nah ini nih, ini, ini. Ini waktu itu jadi single kedua dan terakhir dari album deluxe-nya ya. Jadi ini tuh kayak hari Rabu kalau gak salah ini tuh dirilis, entah Kamis gitu gue lupa. Dan waktu pas pertama denger, gue kayak nangis cuy, asli cuy. Ini dari awalnya aja melodinya udah enak banget ya. Dari awal tuh melodinya udah enak banget dan gue baru tahu kayak kemarin gitu gue tahu ternyata beat dari si melodinya itu ternyata sampling dari lagu jadul gitu. Cuma emang enak banget sih. Dan gue juga suka banget build up ke ending itu keren, keren parah itu. Kalau misalkan lu denger terus di sebelum ending tuh ada build up gitu. Wah itu asli itu bener-bener ngebuild emosi dan merinding sih gue waktu pas pertama denger, entah entah kenapa ya. Itu keren sih, build up-nya keren dan endingnya pun juga bagus gitu. Endingnya pun juga ditutup dengan bagus, dengan slow, santai, dengan sampling-sampling itulah lo-fi gitu. Keren sih. Dan yang bikin ini makin kena adalah tema lagunya sebenarnya. Tema lagunya adalah tentang kayak meminta maaf kepada apapun yang Tyler merasa butuh minta maaf lah. Kayak dia minta maaf ke saudaranya yang harusnya dia deket, minta maaf ke seorang cewek yang pernah dia sembunyikan mungkin, minta maaf kepada passionnya, minta maaf ke planet, apapun itulah dia pokoknya minta maaf kepada apapun gitu di sini dan itu konsep yang bagus sih menurut gue, keren aja. Dan yang paling keren juga, yang paling gokil adalah si video klipnya menurut gue. Waktu pas dia ngeluarin video klipnya, itu dia munculin semua visual eranya dia. Jadi kayak mungkin dari Bastard terus ke Goblin. Gue ngeliat itu semuanya kayak ada di sana gitu. Dan mereka tuh kayak ngobrol satu sama lain di lagu ini gitu. Kayak waktu pas si Tylernya lagi nge-rap pakai eranya yang mana, terus era dia dari Goblin ngomong gitu dan segala macam, atau era yang dari Wolf ngomong gitu. Wah itu keren sih menurut gue.
Tapi endingnya tuh mereka semua kayak dibunuh sama salah satu dari mereka. Entah itu era yang mana ya, gue gak tahu. Mungkin itu adalah era barunya nanti. Jadi pas endingnya kan eranya Call Me If You Get Lost tuh dibunuh sama salah satu era gitu. Nah mungkin eranya ini era barunya si Tyler yang mungkin akan dirilis di tahun 2025 mungkin ya. Atau mungkin ini era jadulnya entah pas zaman Bastard atau apapun itu. Entah gimana kita merepresentasikan video klipnya sih. Tapi keren menurut gue, ini lagu paling favorit gue sih di album Deluxe ini, menurut gue keren banget. Jadi ya segitu aja sih ngebahas soal albumnya Tyler yang Deluxe ini, Call Me If You Get Lost, The Estate Sale. Menurut gue ini keren, lagu-lagu tambahannya cocok banget sih menurut gue. Ya walaupun gue agak kecewa dia tahun ini cuma ngeluarin kayak cuma 8 lagu mungkin ya, berarti untuk memuaskan fansnya tuh cuma kayak 8 lagu tambahan doang. Tapi gue cukup suka untungnya gue suka semua dari lagu yang dia keluarkan. Kayak 8 lagu yang dia keluarkan di album Deluxe ini gue suka semua untungnya. Jadi gue gak terlalu kecewa gitu dia cuma ngeluarin Deluxe doang di tahun ini gitu. Ya gue harap nanti di 2025 dia akan mengeluarkan sesuatu yang di luar ekspektasi lagi gitu. Ya seperti itu aja Areshoot Podcast kali ini. Kalian bisa dengerin album Tyler yang Deluxe ini di Spotify atau di digital streaming manapun. Kalian juga bisa follow podcast ini. Kalian bisa follow juga Instagramnya, subscribe juga YouTube-nya, dan komen jika kalian ingin berdiskusi soal album ini. Sampai ketemu di episode Areshoot Podcast lainnya. See you guys.